Siapa di antara kalian yang suka film animasi? Iya, Mr. Sul juga suka, karena karakternya yang unik dan juga lucu. Mungkin teman-teman ada yang ingin jadi animator? Basically, kalian harus bisa menggambar. Nah, di video ini, Mr. Sul akan gambar karakter animasi karya anak bangsa. Siapakah karakter animasi yang akan Mr. Sul gambar? Tonton terus video ini, dan jangan lupa untuk dukung channelnya Mr. Sul. Draw with Mr. Sul, menggambar itu mudah. Film animasi atau biasa disingkat animasi adalah film yang merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak. Pada awal penemuannya, film animasi dibuat dari berlembar-lembar kertas gambar yang kemudian diputar sehingga muncul efek gambar yang bergerak. Dengan bantuan komputer dan grafika komputer, pembuatan film animasi menjadi sangat mudah dan cepat. Bahkan, seiring dengan kemajuan teknologi, banyak film animasi 3D, bahkan juga 4D dengan grafik yang sangat keren. Salah satunya adalah karya animasi anak bangsa Nusa dan Rara. Mr. Sul akan gambar karakter Nusa dan Rara dengan menggunakan bentuk sederhana, gabungan garis, bahkan huruf dan juga angka. Kalian pasti sudah bisa karena Mr. Sul sudah sharing bagaimana menggambar bentuk dasar secara mudah. Yuk langsung saja ambil pensil dan kertas kalian dan juga siapkan pensil warna atau krayon karena kita akan mewarnainya sekaligus dan Mr. Sul akan kasih tahu tips bagaimana cara mewarnai agar gambar kalian colorful. Times to drawing and let's we draw. Oke, everyone, kita akan coba gambar animasi Nusa dan Rara menggunakan bentuk dasar, gabungan garis, dan huruf dan juga angka. Kalau kalian sudah siapkan pensil dan kertas kalian, kita mulai dengan membuat sketch atau garis sederhana. Ya, kalian bisa menggunakan pensil terlebih dahulu sebelum kita mau kasih outline. Langkah yang pertama, kita harus mengukur komposisi. Ya, apa itu komposisi? Ya, komposisi adalah usaha untuk mengatur atau menyusun unsur-unsur sehingga menjadi harmonis atau serasi, selaras, dan seimbang. Jadi nanti gambar teman-teman tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ya, oke. Untuk step yang pertama kita akan mulai dari Kak Nusa. Ya, Kak Nusa ini adalah karakter dari animasi Nusa dan Rara. Ya, kita mulai dari huruf U. Ya, ini pasti kalian sudah bisa buat huruf U ya. Kita mulai dari huruf U, jadi nggak usah langsung ditekan, ya. Kita buat dari huruf U. Nah, oke, komposisi yang Mr. Sul buat ini, Kak Nusanya ada di tengah-tengah tapi agak geser sedikit ke kiri ya. Oke, kalau kalian sudah buat huruf U, kalian tinggal tutup garis yang di atas ini, tutup bagian yang di atas ini dengan garis lengkung, curve line. Nah, ya, kalau sudah, kita bisa buat ya garis melengkung lagi di atas. Nah, ini menjadi sebuah topi ya atau peci ya, ini ciri khas dari karakter Kak Nusanya. Oke, kalau sudah ya, sebelum kita untuk menggambar mata, hidung dan juga mulut serta telinga, kita bisa sedikit gambar garis miring di sini untuk rambut Kak Nusanya. Nah, dan setelah itu kita bisa gambar mata. Dan untuk gambar mata, simpelnya kita tinggal membuat huruf N. Ini adik-adik pasti sudah bisa nih, teman-teman juga pasti sudah bisa. Huruf N, kemudian kita close di sini, curve line. Nah, kita buat satu lagi, ya. Huruf N atau setengah lingkaran ya, atau curve line atau garis lengkung, dan juga sama di close bawahnya. Nah, untuk bagian dalam juga sama ya, bagian matanya juga sama, atau mungkin kalian bisa buat lingkaran di sini. Nah, ingat bentuk sederhana. Nah, kemudian lingkaran kecil lagi di dalamnya, satu lagi lebih kecil. Nah, untuk nanti bagian putih-putihnya adalah mata, dan satu lagi juga di sini. Nah, kalian bisa blok terlebih dahulu di sini.
Nah, ini biasanya mata untuk animasi seperti ini ya, mata-mata animasi gitu ya. Jadi matanya simple ya. Sama sebelah sini juga sama, yang satu lagi caranya sama. Kalian buat seperti lingkaran, kemudian lingkaran kecil untuk bagian yang putihnya nanti, dan lingkaran yang sedang ya, yang akan kita blok di sini nih. Nah, gampang kan? Jadi tuh matanya. Nah, tinggal kita kasih alis di sini. Curve line atau garis lengkung kita buat 2 kali dan satu lagi di sini. Nah, untuk matanya selesai ya. Dan untuk hidungnya simple aja. Kita buat huruf U kecil, huruf U. Nah, jadi hidungnya dan mulutnya kita bisa buat garis lurus atau garis miring. Nah, kemudian kita sambungkan dengan huruf O. Nah, Kak Nusanya ini lagi ketawa ya. Nah, untuk giginya kita tinggal buat garis ini. Oke, sudah hampir jadi ya. Kita tinggal gambar telinga. Dan untuk telinga kalian bisa menggunakan huruf C ya. Nah, seperti ini ya. Boleh tambahin sedikit di sini curve line. Dan yang satu lagi, nah karena ini Kak Nusanya madep samping, jadi cuman kelihatan sepertiganya aja. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk gambar Nusa. Selanjutnya kita mau gambar leher Kak Nusa sedikit aja. Nah, di sini karena nanti kita akan buat bajunya ya. Setelah jadi leher, kita akan menggambar tangan terlebih dahulu. Nah, Mr. Sul akan buat tangan Kak Nusa ini ya, yang tangan kanan ini dengan garis lengkung, curve line, oops. Nah, ini Mr. Sul akan buat sekalian buat bajunya ya. Kalau sudah, yang kiri juga sama, curve line. Nah, ini agak pendek karena Kak Nusanya menghadap ke samping. Nah, nanti kalau kalian sudah tahu tentang perspektif, nah kalian pasti paham ya tentang gambar yang terlihat lebih kecil. Nah, nanti Mr. Sul akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman bisa kasih titik terlebih dahulu karena Mr. Sul akan sekaligus buat bajunya. Nah, bajunya Kak Nusa ini bajunya ini karakternya adalah sering menggunakan baju gamis atau baju kokoh. Oke, Mr. Sul kasih titik di sini ya sebelum Mr. Sul tarik garis, dan juga titik di sini. Kurang lebih seperti ini. Kenapa Mr. Sul kasih titik? Nah, ini agar memudahkan agar teman-teman juga bisa ikuti stepnya Mr. Sul dan juga tidak terlalu kepanjangan mungkin garisnya kurang. Nah, teman-teman bisa kasih titik di sini. Oke. Kalau sudah, perhatikan kita mau buat garis curve line atau garis lengkung dari titik yang di sini sampai titik yang di sini. Perhatikan. Lihat. Nah, ini bisa dirapikan. Sudah ya. Nah, kalau sudah kita tinggal close yang di sini. Hampir jadi nih baju ya, ini langsung ke bawah gitu ya. Oke, kalau sudah kita mau buat gulungan lengan ya, gulungan lengannya bajunya Kak Nusa. Kita buat garis curve line lagi di sini. Kalau sudah, close di bawah dan juga close di atas. Nah, kita tinggal lanjutin lagi nih untuk tangannya Kak Nusa, tinggal kita tambahin dengan garis curve line yang sama, curve line juga. Oke, gampang ya teman-teman ya. Oke, step selanjutnya kita tinggal tambahkan jarinya Kak Nusa ya. Untuk jari, sederhananya untuk buat jari kita bisa mulai dari jempol. Jempol ini kita bisa mulai dengan huruf N kecil. Seperti ini. Ya, dan untuk jari yang lainnya kita bisa buat huruf seperti huruf U ya, atau huruf C, bisa juga kayak gini. Oke. Nah, ini secara sederhana. Kalau kalian ingin tambahkan detail lagi untuk buat jari-jari yang lain, ya kalian bisa buat curve line di sini di dalamnya, baru kalian buat garis miring. Tuh, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 berarti satu lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini untuk sketchnya. Nanti kalian bisa rapikan lagi ketika kalian outline. Oke, kita akan buat lengan yang satu lagi. Stepnya hampir sama.
ya. Teman-teman bisa buat curve line dulu di sini. Curve line itu garis lengkung ya. Kemudian teman-teman bisa bikin 2 kali. Nah, kemudian close, ditutup dan juga ditutup. Nah, untuk bajunya sama caranya seperti step yang tadi. Kita akan buat baju kanusa yang satu ini lebih kelihatan lebih pendek garisnya ya daripada yang ini ya. Kita bisa kasih titik dulu di sini ya sebelum teman-teman tarik garis. Kita mau buat garis curve line ya. Lihat, perhatikan curve line dari titik sampai, nah ini ya, dari titik yang di sini ya sampai titik yang teman-teman buat nih. Nah, kalau sudah, baru kita mau buat garis lengkung dari titik yang di sini dan juga yang di sini. Curve line atau garis melengkung tuh. Jadi ya, kita tinggal tambahkan untuk tangan yang satu lagi. Nah, tangan yang satu lagi terlihat lebih pendek ya, karena memang posisi badan kanusa yang lebih menghadap ke samping. Jadi sebelah kiri itu agak nggak lurus ya, nggak menghadap ke depan. Jadi terlihat lebih pendek tangan yang satu lagi. Oke, sama, lakukan hal yang sama, hampir sama seperti membuat tangan yang satu yang sebelumnya. Curve line dengan ukuran yang sama ya, dan kita bisa mulai dari, lebih mudahnya kita bisa mulai dari jempol dan kita buat seperti huruf C yang terbalik ya. Tuh, huruf C yang terbalik. Nah, kalau sudah sama, kita buat curve line dan kita bisa tambahkan detail. Nah, oke. Itu cara yang paling sederhana. Oke. Nah, untuk celana dan juga kakinya, kita tinggal tambahkan di sini huruf U. Nah, kita tambahkan huruf U. Kalau sudah, nah ini kan bajunya panjang, jadi celananya yang terlihat, nah sisa sedikit ya, jadi huruf U. Kalau sudah, kita buat sendalnya. Bisa dengan garis diagonal dengan ukuran yang sama dan kita tutup dengan garis curve line. Nah, seperti itu ya. Kita tinggal tambahin lagi di sini sehingga terlihat seperti sendal ya. Kak Nusa sedang menggunakan sendal, dan untuk jari-jarinya kalian bisa buat garis lengkung yang kecil di sini ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan gambar yang satunya lagi ya. Ini juga sama dengan huruf U. Nah, oke. Kemudian, nah ini untuk posisi kakinya ini agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Nah, kalian bisa buat huruf L. Huruf L tapi ini agak panjang. Nah, yang ini agak panjang kita buat ya seperti huruf L dan kita tutup dengan garis curve line. Nah, gimana, mudah kan? Nah, kalau sudah, kita tinggal kasih dekorasi di sini agar terlihat seperti sendal ya. Kak Nusa menggunakan sendal. Nah, ini juga bisa boleh tambahin sedikit di sini. Nah, oke. Jadi, dan untuk ini, untuk detail baju gamisnya kita bisa tutup garis yang di sini, dan juga kita bisa kasih dekorasi dengan garis melengkung ke bawah ya 3 kali di sini. Kemudian kita bisa close. Nah, jadi deh untuk Kak Nusa ya. Oke teman-teman, kalau misalnya nanti Miss Rasul agak kecepatan, nanti bisa di pause aja ya videonya dan kalian bisa ulang-ulang. Oke, untuk karakter selanjutnya adalah karakter Rara ya. Rara adalah adiknya dari Kak Nusa ya. Oke, basically sama ya. Untuk muka biasanya, untuk wajah itu, untuk animasi pasti patternnya itu huruf U, polanya itu pasti huruf U. Atau kalian bisa buat langsung oval. Oval itu garis, oval itu adalah bentuk yang lonjong ya. Oval itu seperti ini. Nah, ini Mr. Su langsung buat oval ya. Kalian bisa langsung tarik garis, atau mungkin kalian bisa berhenti di sini. Kalian bisa lanjutkan lagi dari atas dan jadi oval. Nah,
Kalian bisa seperti itu, atau mungkin kalian bisa buat huruf U, kemudian bisa kalian lanjut lagi di atasnya. Itu gimana mudahnya kalian aja ya, gimana nyamannya atau gampangnya teman-teman. Oke, kalau sudah, ini udah jadi nih pattern untuk kepalanya Rara. Kita buat curve line di sini. Nah, ini untuk hijabnya ya, karena Rara itu menggunakan hijab. Dan kemudian kita bisa membuat mata. Caranya hampir sama dengan Kanusa. Kita mulai dari letter N atau huruf N ya, kemudian kita close. Nah, 2 times, 2 kali, satu lagi ya sama letter N dan juga close. Nah, baru kita bisa buat detail matanya yang di dalam ya, sama ya, seperti ini. Dan juga kita kasih lingkaran kecil buat putih-putihnya. Buat lagi lingkaran, bisa kita blok dulu atau kita warnain. Nah, biasanya kalau karakter perempuan itu, kalau dalam animasi itu ada yang namanya eyelash atau bulu mata. Kita kasih garis lengkung di sini. Nah, biar terlihat lebih cantik ya. Nah, biasanya ini udah jadi ciri khas dalam animasi kalau perempuan itu ada bulu matanya. Dan yang di sini agak sedikit tebal ya garisnya. Oke, untuk yang satunya lagi juga sama. Kita buat detail matanya dulu, dikasih lingkaran yang kecil. Untuk yang putih-putihnya kita blok. Nah, sama, kita kasih eyelash. Nah, garis lengkung. Nah, oke, sudah. Dan untuk hidungnya ya simpelnya seperti ini ya, dan juga mulutnya juga sama seperti Kak Nusa ya, sedang bergembira ya. Kalau sudah, kita buat letter U dan giginya simpelnya seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita buat hijabnya. Nah, untuk buat hijabnya ya, teman-teman bisa mulai dari sini. Boleh teman-teman kasih titik dulu di sini ya. Nah, di sini ya, Mr. Su menyarankan kalian kalau untuk mengikuti stepnya Mr. Su, kalian bisa mudahnya kalian bisa kasih titik dulu di sini, kemudian ikuti garis lengkung yang di sini. Nah, perhatikan Mr. Su juga kasih titik lagi di sini. Perhatikan baik-baik, pelan-pelan aja ya. Curve line ya, pelan-pelan aja. Udah sampai titik sini, berhenti. Nah, selanjutnya kalian bisa kasih lagi titik di sini, dan di sini garis curve line-nya agak melebar ya, nggak mengikuti garis lengkung yang di sini, tidak seperti sebelumnya. Perhatikan curve line sampai titik. Nah, gampang kan teman-teman kan? Nah, selanjutnya ya, kalian bisa teruskan garis curve line yang di sini ya. Nah, di sini kita buat keluar curve line-nya dan kita close. Nah, jadi seolah-olah ini hijabnya ini adalah bagian dari hijab. Nah, bagian dari hijab ya. Garis yang melengkung di sini, yang tadinya garis lengkungan untuk pattern kepala atau wajah. Nah, itu kita bisa tambahkan sedikit. Nah, seolah-olah hijabnya ini menjadi bagian dalam hijab ya. Di sini juga sama. Nah, gitu ya. Oke, kalau sudah, kita buat letter C atau huruf C di sini. Nah, ya. Dan kemudian kita bisa close. Nah, jadi untuk hijabnya. Oke, kita bisa tambahkan curve line lagi di sini. Nah, biar lebih sedikit detail. Oke, sebelum kita buat tangan, ya, Mr. Sul ingin cara yang berbeda. Sama, ini Nusa dan Rara sedang menghadap dengan posisi yang dari samping ya, badannya itu kurang lebih 3/4 ya, jadi kelihatannya miring. Oke, cara yang pertama ya, untuk buat badannya ya, ini kalian bisa langsung buat curve line kurang lebih seperti ini ya, biar sejajar dengan Kak Nusa, jangan terlalu panjang juga, atau kalian bisa kasih titik dulu baru garis. Ya, itu ada dua cara ya. Yang pertama langsung, kalau kalian mungkin sudah pede. Kalau masih belum pede atau percaya diri, bisa kasih titik terlebih dahulu, kemudian tarik garis. Dan kalau sudah, baru kita buat tangan. Curve line and curve line. Nah, ini kebalikannya dari Kak Nusa ya. Jadi kalau misalnya
Kak Nusa yang tangan kanan, kirinya yang sebelah sini itu ya tangan kanan ya agak panjang. Ini sekarang Rara yang tangan kanannya agak sedikit pendek. Nah sudah. Untuk jari-jarinya kita bisa mulai simpelnya dari jempol ya dengan huruf U yang kecil, dan kalian bisa buat lagi huruf U agak sedikit besar. Untuk detailnya kalian bisa buat curve line terlebih dahulu, kemudian garis. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk tangan yang satu lagi, nah ini kita buat garis lengkungnya ke atas. Nah ya, kalau sudah, kita bisa sebelum kita buat badannya, kita bisa buat garis curve line sini sedikit. Nah, kalau sudah, kita bisa ikuti garis lengkung yang di sini ya, tapi hanya sampai sini. Mr. Sul kasih titik. Nah, up. Nah, kalau sudah sampai situ, baru kita tarik garis lengkungnya, curve line-nya ke bawah. Nah, sejajar ya, boleh sama ya, ataupun kalian mau boleh panjangin sedikit aja, jangan terlalu panjang. Sudah. Nah kalau sudah, baru kita close dengan curve line atau garis lengkung. Nah kita tinggal buat jarinya di sini, jempol ya, simpelnya ya, sederhananya seperti ini ya. Kalian bisa buat curve line. Nah, oke. Kalau sudah, kita tinggal buat celananya Rara ya, karena sama pakai gamis juga ya. Oke, baju yang panjang, jadi tinggal celananya terlihat sisa sedikit ya. Huruf U, kemudian sama huruf L, yang ini agak dibuat lebih panjang, dan kita tinggal close. Yang di sini juga sama huruf U, ya. Dan ini kita buat diagonal, dan close huruf O. Jadi ya, sederhana itu ya. Jadi karakter Nusa dan Rara sudah jadi. Nah kita tinggal membuat background ya, atau membuat latar tempat Nusa dan Rara ini sedang ada di mana. Mr. Sul akan buat garis curve line di sini. Mister ulangin lagi, jadi Mister mau buat latar belakangnya ini jadi taman, jadi kita mulai curve line di sini, dan harus mengenai badannya Kak Nusa ya. Dan kita tinggal lanjutkan lagi ya, kita tinggal lompati, kita lanjutkan. Nah oke, nah seolah-olah mereka tuh sedang ada berdiri di sebuah taman. Kita mau tambahkan misalnya ini boleh, ini untuk pepohonannya ya, atau rumputnya, atau pohon-pohon kecilnya dengan garis lengkung yang berulang-ulang ya, atau letter N atau huruf N yang disambung-sambung. Nah seperti ini. Kita mau buat layering satu lagi. Nah biasanya kalau di taman itu identiknya ada bunga, kita boleh tambahkan bunga di sini. Kita buat bunga dengan garis lingkaran ya, kemudian kita kelilingi dengan garis lengkung. Nah kita tambahkan di sini garis lurus 2 kali, dan kita kasih daun sedikit. Nah jadi ya sebenarnya udah kelihatan ya, oh Nusa ini lagi di taman karena ada bunga. Oke, selanjutnya ya, ingat di sini komposisi ya, lihat komposisi gambar nih. Kalau di sini masih bisa kita gambar, kita bisa isi atau kita bisa gambar lagi ya. Untuk di sebelah sini Mr. Sul kan kasih pohon. Nah untuk pohonnya itu Mr. Sul garis lengkung ya. Nah ini dengan spasi yang tidak terlalu besar pohonnya ya. Dan sebelum kita buat daunnya, kita mau buat huruf V di sini. Nah jadi seolah-olah itu pohonnya itu bercabang ya, dan kita close dengan curve line. Nah ya, dengan curvy ya, curvy atau garis yang lengkung yang berulang-ulang. Oke, di sini kita close, di sini juga sama, di sini juga sama. Jadi ya,
Oke, kalian bisa tambahkan dengan imajinasi kalian. Mungkin kalian mau tambahkan awan, mungkin kalian ingin tambahkan yang lainnya bisa. Oke, di sini masih kosong. Oke, Mr. Sul akan kasih awan di sini. Cara membuat awan itu sederhana. Kalian bisa buat garis lurus mendatar, ya. Garis lurus mendatar. Kemudian kalian bisa buat huruf N tapi random ya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang kecil lagi. Jadi awan. Nah, oke, mungkin teman-teman bisa tambahkan dengan yang lain ya. Mungkin di sini masih kosong, mau tambahkan rumput, boleh garis zigzag di sini. Nah, di sebelah sini juga sama, boleh. Oke, kalau ada yang mau ditambahkan, teman-teman silahkan tambahkan sendiri dengan imajinasi kalian. Oke, sekarang waktunya kita outline ya. Untuk outline, kalian bisa menggunakan pensil, tapi agak sedikit lebih tebal ya, lebih tegas lagi garisnya. Ataupun kalian bisa menggunakan drawing pen. Nah, drawing pen dengan 0,5 atau 1 atau 2, yaitu tergantung selera teman-teman. Ataupun kalian bisa menggunakan marker. Kalau gambarnya kalian lihat banyak gambar yang detail-detail, yang kecil-kecil, kalian bisa memakai ukuran yang 0,5 seperti Mr. Sul. Oke, kalau gitu kita outline dulu ya. Oke, sekarang kita mau warnai ya. Tips dari Mr. Sul. Nah, untuk mewarnai, kalian perhatikan untuk bagian yang menurut kalian bidangnya bidang yang tidak terlalu besar, ya seperti Nusa dan Rara ini kan tidak terlalu besar. Pohon, kemudian tanaman atau tumbuhan yang di sini, awan juga bisa. Itu kalian bisa menggunakan pensil warna ya. Nah, Mr. Sul kasih tips ya. Nah, untuk mewarnai agar warnanya itu tidak terlalu datar atau flat ya, kalian ambil 2 warna ya yang dengan value yang berbeda. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kalian ingin mewarnai baju, Mr. Sul mau bajunya Kak Nusa ini warnanya adalah hijau. Mr. Sul maka ambil warna hijau yang berbeda. Yang satu hijaunya lebih muda dan juga yang satu lagi hijaunya lebih tua ya. Oke, kalau sudah kalian pilih warna, kalian bisa warnai mulai dari warna yang lebih muda terlebih dahulu ya. Oke, kalian bisa warnai baju Kanusa ya. Ingat, ketika mewarnai, kalau kalian sudah menggunakan arah ya, arah arsirannya ini seperti ini, kanan kiri, maka terus konsisten ya sampai area baju ini ya full dengan warna hijau ya. Jadi jangan kalian campur, misalnya kalian sudah kanan kiri atau mendatar gini atau secara horizontal, kalian ubah menjadi atas bawah. Nah, lihat ini tidak rapih. Ya, ini hampir rapih ya. Mr. Sul merapikan bagian-bagian yang masih ada putih-putihnya. Ini bisa dirapikan. Nah, oke. Nah, terus selanjutnya baru kita menggunakan bagian yang warna hijau yang lebih tua. Nah, kalian bisa mewarnainya untuk seperti ini misalnya. Ini ya gulungan tangannya bajunya Kanusa ya, dan juga pattern yang ada di sini ya untuk kerahnya ya.
Nah, bisa kita fill dengan warna yang lebih tua. Oke, biar ada varian warna. Walaupun dengan warna yang dengan sama-sama warna hijau ya, tapi warna hijau yang lebih tua dan lebih muda. Dan di sini bisa kasih outline ya, biar tidak terlalu flat. Outline itu artinya warna hijau tuanya ini hanya mengikuti garis, tapi di dalam garis ya. Hati-hati, pelan-pelan. Nah, ini di dalam garis semua. Nah, kalian bisa tekan ya, tapi hati-hati jangan sampai patah pensilnya. Atau kalian bisa ulang-ulang terus sehingga warna hijaunya ini terlihat lebih kerang ya, lebih nyata. Oke, sudah ya. Jadi ada dua varian warna, yang satu ada hijaunya lebih tua dan satu hijaunya warnanya lebih muda. Nah, ini secara basic ya, secara sederhananya seperti ini. Mr. Sul saya mau 3 warna, Mr. Sul saya mau 4 warna, ya itu lebih bagus ya. Tapi Mr. Sul sharingnya, tipsnya ini cara mewarnai yang paling basic. Lakukan hal yang sama ke seluruh objek ya. Ingat ya, di sini Mr. Sul akan pakai 2 media warna, yaitu color pencil atau pensil warna, dan yang satu lagi Mr. Sul akan menggunakan chalk ya. Ini namanya chalk atau kapur warna. Nah, kapur warna ini digunakan untuk mewarnai area yang lebih besar ya, seperti awan, seperti rumput, atau seperti background yang lainnya. Jadi menurut kalian kalau space gambar kalian itu besar ya, saran dari Mr. Sul, tips dari Mr. Sul, kalian bisa menggunakan chalk pastel atau kapur warna. Yang pertama, kalian juga tidak terlalu capek ya. Kalau misalnya kalian warnai dengan pensil warna itu pertama itu ya kalian pasti capek ya, nanti tangannya pegel. Kemudian yang kedua itu memakan banyak waktu ya. Oke, lakukan hal yang sama ya. Warnai mulai dari objek-objek yang kecil atau yang sedang. Nanti untuk background langitnya atau awannya ya, dan juga rumputnya itu kita akan menggunakan, Mr. Sul akan menggunakan chalk.
Nah, teman-teman, ini Mr. Sul sudah selesai mewarnai dengan pensil warna ya. Jadi hampir setiap objek itu Mr. Sul kasih 2 ya, bahkan ada yang 3 warna. Seperti pohon ini Mr. kasih warna kuning, hijau muda, hijau tua, terus Mr. Sul kasih detail-detail ada warna-warna merah ini. Seperti terkesan ada buah-buahan. Dan untuk awan, biasanya sih Mr. Sul kalau gambar awan itu untuk animasi, karena awan kan basically di warnanya putih, kita hanya cukup kasih outline aja warna biru, nggak di colorful kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa buat warna sesuai dengan warna teman-teman yang kalian sukai. Oke, sekarang Mr. Sul akan coloring ya langit dan juga ini ya, apa namanya, groundnya ya. Ya, ini bisa kalian kasih warna hijau untuk rumput ya, nanti boleh dicampur dengan warna coklat, jadi ada sedikit tanah-tanahnya ya. Ya, ada sedikit tanah, kesan rumputnya itu masih ada, nggak full ya. Oke. Nah, ini adalah cok ya, ini udah sebagian udah pernah Mr. Sul pakai ya untuk warnain juga. Nah, untuk cok ini adalah kapurnya kapur warna, bukan kapur papan tulis ya. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali menggunakan cok ya, stepnya adalah ya, kalian bisa menggunakan dari warna yang paling cerah ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan warna yang gelap, itu saran Mr. Sul ya, tipsnya ya, itu kalian gunakan di akhir ya. Sama seperti tadi, gunakan 2 atau 3 warna ya. Mr. Sul mau gambar awan, umumnya awan kan itu biasanya warnanya langit itu kan warnanya biru ya umumnya, tapi Mr. Sul akan ganti ya, warna langitnya itu nggak biru. Mr. Sul ingin gambar langitnya ini di bawahnya ini ada sedikit warna kuning ya, jadi kayak kesannya kayak sunrise gitu ya. Terus juga nanti di tengah-tengahnya Mister juga mau kasih sedikit warna pink ya, dan yang paling atas nanti Mister akan kasih warna ungu ya. Nah, jadi untuk color sih bebas gitu, jadi nggak selalu warna langit itu warna biru, kalian bisa mewarnai dengan imajinasi kalian. Oke, Mr. Sul di antara ketiga warna ini ya, di antara yellow, pink dan purple, Mr. Sul mulai dari warna yang yellow. Oke. Ingat basically ya, kalau kapur itu ya, ketika kalian warnai ya, ini usahakan jangan ditekan ya. Ini tidak usah ditekan. Lihat, ini sudah menghasilkan warna ya. Oke, yang membuat warnanya semakin terang atau semakin hidup gitu, ketika kalian menekan sisa-sisa debu yang tertinggal di kertas. Nah, jadi kalau kalian warnain ini, nah ini ada nih, ada kayak debu-debu gitu ya. Ini kan karena ini kapur. Nah, perhatikan. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa tekan ya dengan memutarkan jari-jari ya, jari kalian sambil diputar-putar, terus sambil tekan juga ya. Kalian ratakan debu yang menempel di kertas ini. Nah, nanti akan menjadi warna. Nah, ya, usahakan kondisi tangan kita itu harus bersih ya, jangan sampai berkeringat ataupun kotor. Kalau kalian tidak ingin menggunakan jari, kalian bisa menggunakan tisu ya. Tapi Mr. Sul nyamannya langsung menggunakan jari. Oke. Nah, kalau sudah menjadi warna seperti ini, lakukan hal yang sama ya. Setiap objek juga lakukan hal yang sama ya, kalau kalian ingin mewarnai dengan cok. Dan ingat, kalau misalnya jari kalian yang ini Mr. Sul gunakan telunjuk untuk warna kuning, dan untuk warna yang lain ya kalian harus menggunakan jari yang lain. Jadi jangan dicampur ya, jadi setiap warna satu jari. Mr. Sul gimana kalau misalnya saya nyaman untuk menggunakan jari telunjuk, mungkin jari tengahnya lagi sakit atau hal yang lainnya ya, atau kalian nyamannya hanya menggunakan satu jari, kalian harus siapkan tisu basah ya, atau lap ya. Kalian bersihkan dulu baru kalian ganti warna, kalian bersihkan kalian ganti warna. Tapi kalau misalnya ke jari kalian kelima-limanya ini bisa
yaitu nggak usah harus dibersihkan dengan tisu basah atau yang lainnya. Oke, sekarang warna pink ya, lakukan hal yang sama. Tips juga nih dari Mr. Sul ya, untuk menciptakan warna yang lebih soft kalian bisa blend ya. Apa itu blend? Blend adalah mencampurkan warna ya. Nih warna pinknya ini agak sedikit kecampur dengan warna kuning, it's okay. Nah itu malah lebih bagus. Nah ada gradasi di sini antara pink dan yellow. Oke, kita lanjut lagi pelan-pelan, rapikan ya sampai sisa debu yang ada di kertas ini merata di kertas ya. Nah, ini warna ungu, ini warna yang paling gelap di antara kuning, pink dan ungu ya. Ungunya ungu gelap. Dan kalau misalnya debunya jatuh ya, kemudian terkena objek yang lain, nah kalian bisa bersihkan dulu ya, atau kalian cari wadah, kemudian kalian tepuk-tepuk gini ya. Nah, tepuk-tepuk gini. Nah, ya kalau sudah baru kalian ratakan. Oke, selesai ya. Itu background ya, jadi backgroundnya sama rumput dan juga ada sedikit Mr. Sul kasih coklat-coklat di sini, ada kesan tanahnya gitu ya. Jadi menggunakan chalk ya, jadi teman-teman juga cepat dalam mewarnai, terus juga tidak makan waktu, dan juga kalian juga tidak pegel. Kalau semuanya pensil warna itu pasti tangan kalian pasti capek dan juga pegal. Oke, itu tipsnya dari Mr. Sul, cara mewarnai agar gambar kalian colorful. Kalau pakai chalk ya tangan kalian pasti kotor, kalian cuci tangan dan jangan lupa untuk tidy up atau bersih-bersih. Kemudian kalian rapikan lagi peralatan gambar kalian. Bagaimana? Mudah kan? Buat parents bisa mengisi waktu dengan anak-anak melalui menggambar. Bisa ikuti langkah-langkah yang tadi atau menciptakan karakter sendiri dengan basically drawing. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Mr. Sul. Draw with Mr. Sul, menggambar itu mudah.